Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini di detik-detik akhir tahun ya, kita melakukan perkuliahan di akhir tahun 2023. Tentu perkuliahan yang akan datang akan dilakukan di tahun depan. Lama sekali ya, tahun depan. Yang jelas pada perkuliahan yang akan datang ya tentu kita sudah biasa di tahun baru Islam, kita merayakan tahun baru Islam ya dengan bersyukur. Di tahun baru Masehi juga kita rayakan dengan bersyukur ya. Karena jangankan hanya tahun, setiap hari pun kita diperintahkan oleh Allah selalu bersyukur. Nah, jadi banyak orang yang nggak boleh, haram merayakan tahun baru. Sebenarnya cuma ganti hari kok, bukan tahun baru. Benar ya, ganti hari aja setiap. Kalau kita kembali ke ayat Al-Quran bahwa kita ini harus menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Intang surullah wa yang surukum wa yusabit akdamakum. Jadi barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka dia akan diberikan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, justru yang tidak bersyukur akan diberikan azab. Nah, Bapak Ibu semua, ya kita alhamdulillah, semoga kita semua, kita termasuk orang yang bersyukur dengan kita diberikan kenikmatan bisa kuliah, bisa menempuh S2, banyak teman-teman kita yang bisa jadi seangkatan di SMP, seangkatan di SMA, di kuliah yang sampai saat ini bisa jadi tidak bisa kuliah, bahkan jangankan untuk kuliah lagi, untuk memenuhi kebutuhannya saja masih terseok-seok. Tapi Allah berikan kelebihan kepada kita. Dan tentu bagi kawan-kawan kita, rekan kita yang masih diberikan kekurangan, bisa jadi itu juga adalah hal yang baik bagi dia. Ya, karena Allah Maha tahu apa yang menjadi kebaikan buat kita semua. Ya. Nah, terkait dengan hak asasi manusia dan etika digital, ya, bahwa kuliah nanti pembahasan ini akan membahas tentang hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh Pak Surnata. Ya, hak asasi manusia yang seperti apa? Hak asasi manusia yang dihubungkan dengan era digital yang semakin maju. Bahkan pada saat debat capres, cawapres kemarin, ya sudah pakai digitalisasi. Ya, ada yang mic-nya 2, ada yang mic-nya 3, ada yang mic-nya 4 tuh jadi persoalan. Pokoknya sudah digitalisasi begitu. Ada katanya yang ditaruh di kuping, ada yang ditaruh di dada, macam-macam pokoknya. Ya, ya. Semua adalah digital. Karena kemajuan teknologi. Dan itu semua tentu harus memastikan bahwa diri kita ini siap dengan masalah digitalisasi. Ya. Dihiasi dengan perang Hamas Palestina dengan Israel. Bagaimana kekuatan Hamas yang dulu ya mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu dianggap sebelah mata oleh Israel. Ya, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi justru jauh lebih pesat perkembangannya dibanding dengan kehebatan canggih alat persenjataan Israel, kemudian kekuatan Hamas jauh melesat. Sementara sebaliknya Israel alatnya yang begitu banyak, SDM-nya rusak. Juga pengaruh digital, ya pengaruh LGBT, ya hampir rata-rata tentara Israel itu sudah kayak kebencong-bencongan semua. Ya joget-joget, nangis, bawa tembakannya juga tangannya meliuk-liuk. Nah, itu sudah pengaruh digital. Jadi pengaruh digital itu bisa berpengaruh kepada yang positif juga kepada yang negatif. Nah, tentu saya berharap
Pak Sunata nanti bisa mendefinisikan, menjelaskan terkait dengan hak asasi manusia di digitalisasi ini. Silakan Pak Sunata, waktu saya berikan. Terima kasih. Halo Pak Sunata. Pak Surnata kayaknya kelempar. Pak Surnata, apa kalau ada wifi, pakai wifi Pak? Bapak kelempar tadi barusan ya? Wah, Pak Sunata kelempar ya. Gimana Pak? Udah Pak, ya, silakan dimulai Pak. Udah ada Pak Sunata? Udah ada Pak. Oke, baik Pak. Oke Pak Sunata, silakan. Mohon izin untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andas, Pak Samsudin, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, dan yang terhormat para Bapak dan Ibu, teman-teman seperjuangan di Magister Teknologi Pendidikan Universitas Islam Asyafiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Langsung aja, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kebetulan saya mendapat tugas untuk memberikan bahan diskusi dengan berjudul Hak Asasi Manusia dan Etika Digital, yang mana pada dasarnya keduanya saling berkolerasi, saling berkontribusi dalam kehidupan kita sehari-hari hingga pada saat ini. Mohon izin untuk share screen ya Pak. Silakan. Baik. Hak asasi manusia memiliki hak asasi yang telah melekat bersama dengan kelahirannya di dunia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah setiap manusia memiliki martabat yang sama tanpa membedakan ras, suku, agama, dan sebagainya, karena setiap manusia itu memiliki hak atas asasinya sendiri. Namun dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan kita diskusikan. Yang pertama mengenai pengertian hak asasi manusia. Yang kedua sejarah pengakuan hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, dan etika digital. Langsung masuk ke dalam pengertian. Pengertian HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Lihat di kalendernya. Tanggal berapa? Karena pada dasarnya manusia sejak lahir itu sudah diberikan fitrah yang namanya hak dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam menentukan mau seperti apa dan bagaimana ia ke depannya. Itu sudah menjadi hak bagi setiap manusia. Hak asasi manusia atau yang sering disingkat sebagai HAM bersifat universal. Artinya tidak berkaitan dengan satu unsur atau satu substansi aja. Mulai dari unsur hak asasi manusia terkait dengan politik, terkait dengan hukum, terkait dengan pendidikan, terkait dengan cita-cita, dan lain sebagainya. Dan hak asasi manusia itu tidak berlaku dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu tertentu. Namun hak asasi manusia itu dapat berlaku seumur hidup tanpa batasan usia. Mulai dari lahir hingga ia meninggal dunia itu, ia berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Untuk siapapun tanpa terkecuali dan kapanpun, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Kemudian, hak dibutuhkan manusia untuk melindungi martabat kemanusiaannya. Karena dengan hak asasi manusia lah, manusia bisa saling menghargai dan bisa
bersikap dengan sesuai apa yang menjadi kultur bagi budayanya di dalam lingkungan bermasyarakat. Karena HAM mencakup seluruh segi kehidupan, baik hak hukum, sosial, budaya, ekonomi, maupun pembangunan, dan lain sebagainya. Sejarah pengakuan HAM pada tahun 2500 sebelum Masehi sampai sebelum Masehi di Babilonia ada hukum yang ditetapkan demi menjamin keadilan bagi warganya. Hukum ini terkenal dengan sebutan hukum Hammurabi. Hukum ini ditetapkan pada masa Nabi Musa untuk memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Firaun yang sewenang-wenang karena merasa dirinya sebagai Tuhan. Dan adanya hak manusia pada tahun 2500 sebelum Masehi di Babilonia ini merupakan suatu bentuk bahwasanya manusia itu diberikan kebebasan. Hukum Hammurabi, hukum ini ditetapkan pada masa Nabi Musa untuk memerdekakan bangsa Yahudi, yang mana hukum itu ditegakkan untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Firaun. Karena Raja Firaun mungkin kalau kita bicara substansinya, ia adalah manusia dan budak daripada Raja Firaun itu adalah manusia. Dan Nabi Musa ini mengharapkan bahwasanya perbudakan itu tidak melulu tidak menjadi kegiatan sehari-hari, dan demi memerdekakan bangsa Yahudi itu maka membuat sebuah hukum ketetapan untuk memerdekakan manusia dalam mendapatkan haknya sebagai manusia. Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya sejak manusia dilahirkan sampai manusia beranjak dewasa dan lain sebagainya, itu manusia sudah mendapatkan haknya. Dan itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Setiap manusia yang lahir tanpa memandang ras, suku, dan agama. Setiap manusia memiliki haknya sebagai manusia. Ya, ada beberapa macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Artinya dalam hak asasi pribadi ini manusia berikan kebebasan untuk menentukan mau seperti apa dan bagaimanapun ke depannya atau menjalani kehidupan dia ke depannya. Dan tentu ini tanpa bertentangan dengan hukum yang ada, hukum-hukum yang berlaku di setiap negara. Yang kedua yaitu hak asasi politik. Nah, ini kita bakal memasuki yang namanya kontestasi politik, kontestasi pemilu di 2024 nanti. Dan pada kesempatan hak asasi politik ini, manusia diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang nanti akan diharapkan menjadi presiden, siapa yang nanti bakal dia pilih presidennya dari ketiga paslon tersebut. Dan itu menjadi hak bagi manusia dalam berpolitik, dan tidak ada tekanan dari siapapun oleh siapapun kepada siapapun terkait dengan pilihan dia nanti di 2024. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum, yang mana setiap manusia itu berhak mendapatkan hukum. Kita ketahui bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara hukum, mulai dari hal-hal kecil seperti mencuri dan lain sebagainya itu sudah ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Sehingga dengan adanya hukum itu untuk menertibkan masyarakat dan tidak berlaku seenaknya sesuai dengan keinginannya tanpa melanggar hak-hak orang lain. Selanjutnya yaitu hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini merupakan suatu bentuk bahwasanya manusia itu di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, diberikan kebebasan untuk meningkatkan ekonominya dengan cara bekerja, mencari nafkah, perdagangan, atau bahkan investasi terbesar menurut saya adalah pendidikan. Dan ini merupakan suatu upaya, suatu hak bagi manusia dalam meningkatkan ekonominya.
Untuk selanjutnya yaitu hak asasi peradilan, yang setiap manusia itu berhak mendapatkan keadilan, berhak mendapatkan pengakuan dari suatu negara atas apa yang dia lakukan. Atau kalau misalnya dia melakukan kesalahan kemudian dibawa ke dalam ranah peradilan dan dia memang bersalah, ya kita pastikan ya harus disalahkan. Begitupun sebaliknya, ketika dia tidak terbukti dalam melakukan kesalahan dan itu tidak pantas untuk disalahkan. Dan ini banyak terjadi belakangan ini di negara kita. Dan itu perlu menjadi perhatian bagi kita semua terkait dengan keadilan itu. Karena berbicara sedikit, belum lama kemarin ada kader saya di Kabupaten Bekasi itu, dia adalah seorang santri, seorang aktivis mahasiswa juga. Pada bulan puasa ada beberapa ada pencurian motor. Kemudian tiba-tiba dia lagi nongkrong di warung itu, dia ditangkap begitu aja sama polisi. Dan pasca ditangkapnya sama polisi itu, tiba-tiba Kapolsek sekitar wilayah itu mendapatkan penghargaan dari Kapolres terkait dengan penyelesaian dalam masalah pencurian, kasus pencurian. Pada kenyataannya dia tidak mencuri dan tidak ada bukti yang kuat bahwa kalau dia sebagai pelakunya. Dan itu kita kawal terus sampai ke nasional dan pada akhirnya kita tetap kalah karena melawannya instansi. Nah, selanjutnya yaitu hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya ini yang menjadi yang menjadi kultur bagi bangsa Indonesia karena beragam budaya, beragam terbelakang sosial yang ada di Indonesia ini perlu kita hargai. Misal mungkin dalam satu agama pun setiap wilayah itu memiliki budaya-budaya yang berbeda. Dan itu menjadi hak mereka, hak mereka sebagai warga negara Indonesia atas melaksanakan budaya-budaya yang memang sudah ada sejak dahulu, sejak nenek moyangnya. Oke, untuk selanjutnya itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM di sini saya bagi menjadi dua, diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung atau langsung didasarkan pada pembedaan. Ini yang menjadi sorotan bagi kami para aktivis. Kejadian kemarin si korban itu dipaksa untuk mengaku bahwasanya dia mencuri. Padahal secara bukti tidak ada kekuatan bukti sama sekali. Bahkan pihak kepolisian pun tidak mampu menunjukkan bukti selain kendaraan motor itu. Kendaraan motor pun tidak ada tidak bersama dengan tidak ada TKP dengan penangkapan si korban itu. Dan dia dipukul di tempat gelap sampai mukanya ditutup, bahkan sampai disetranya untuk mengaku bahwasanya dia adalah pelakunya. Dan ini yang menjadi sorotan bagi kita semua dalam penegakan hukum di Indonesia. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga merasa sakit penderitaan yang jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga. Nah, ini adalah suatu hal yang memang sering dilakukan oleh instansi penegak hukum. Dan itu tidak terlepas daripada kepentingan petingginya atau kepentingan pejabatnya demi naiknya status satu tingkat pangkat atau bintangnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam etika digital. Menurut Cyberkreasi Deloitte 2020, etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari.
Ini semua kita merasakan dan kita semua berada dalam posisi ini. Dan tentu dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan 80% dari keseharian kita itu tidak terlepas dari yang namanya digital atau gadget. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita dalam menggunakan gadget, dalam menggunakan media sosial dengan cara sangat bijak. Karena perlu kita sadari hal-hal yang kita lakukan itu menyinggung perasaan orang atau bahkan menyakiti perasaan orang atau tidak. Ya oke, berbicara hak itu adalah hak kita. Namun orang lain pun memiliki hak. Perlu nggak orang lain itu mengetahui apa yang saya kirim, apa yang saya share gitu dan lain sebagainya. Dan mencontohkan atau menyesuaikan diri. Artinya kita harus mampu menyesuaikan diri sesuai dengan kompetensi kita atau kemampuan kita dalam berdigital. Jangan hal-hal yang memang tidak kita ketahui atau kurang kita pahami, kita menjadi orang yang salah. Dan itu menjadi bumerang sendiri buat kita. Mempertimbangkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Artinya sebelum kita memberikan informasi, membuat status dan lain sebagainya, mempertimbangkan ada dampak negatif atau positif. Yang pasti keduanya dampak negatif dan positif itu selalu beriringan. Dan kita harus memikirkan dulu ketika saya melakukan ini, dampak negatifnya seperti apa, dampak positif itu seperti apa. Dan itu adalah suatu upaya orang-orang yang bijaksana. Jadi ketika ada suatu dampak yang negatif, dia bisa mengatasinya karena sebelum dia melakukan itu dia sudah mempertimbangkan akan dampaknya. Oke, untuk selanjutnya, oh ya cukup ternyata Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun Ya lanjut Pak, lanjut. namun ya baik Pak. Namun sebelum dilanjutkan oleh Pak dosen, dari teman-teman mungkin ada yang mau para bahan diskusi untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan HAM dan etika digital. Karena berbicara HAM ini menjadi PR dari Orde Baru sampai sekarang itu belum kelar, Pak. Bahkan kasus Marsina, seorang perempuan buruh yang ada di Kediri itu, dia itu menggerakkan massa buruh untuk memperjuangkan hak dia sebagai buruh. Pasca dia melakukan audiensi dengan pihak perusahaan, 3 hari kemudian dia hilang begitu saja. Dan 3 hari kemudian diketahui dia terbunuh mati. Bahkan itu udah banyak kondisi badannya itu udah banyak yang cacat. Dan itu belum bisa diungkap sampai saat ini. Itu yang menjadi PR. Dan berbicara HAM, saya rasa ketiga paslon tersebut masih belum bisa untuk memberikan kepastian terkait dengan itu. Mungkin itu ada yang mau dilemparkan untuk bahan diskusi kita pada siang hari ini. Karena saya rasa sangat menarik ini. Jangan dilempar, Pak Surnata. Baik, Pak. Ditampung yang bertanyanya, jangan dilempar. Sakit ya, Mas. Ya, silakan. Dipimpin silakan Pak Surnata. Sampai ini dua sesi. Silakan nanti baru saya terakhir. Izin bertanya Pak Surnata. Ya, ini menarik ini sebenarnya. Apa yang disampaikan ini banyak dengan update-update terkini. Apalagi menyinggung dengan visi misi Capres Cawapres. Silakan. Pak Surnata pimpin lagi. Iya Pak Sam, tadi saya habis dari kecamatan, ada camat mau ada rakercam sih, kita rencana siang ini juga mau konsolidasi ke desa-desa terkait dengan program terkait dengan kegiatan kita karena ada kuliah, ya udah pending dulu deh nanti. Ya, nggak apa-apa. Bilang. Ada eselon 1, saya nggak bisa ninggalin Pak Camat. Saya tinggalin Pak Camat dulu ya. Gitu. Ya, Iya. ya, Pak Camat harus hormat dulu.
Ya, silakan. Silakan pertanyaannya Bu Ragil. Iya, Pak Sunata, ini saya tertarik sekali dengan etika digital ya yang tadi pemaparannya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sih contoh konkret yang dapat memastikan bahwa penggunaan data secara etis dalam era digital ini? Jadi bagaimana contoh yang lebih konkretnya supaya kita dapat memastikan penggunaan sebuah data secara etis di era digital ini? Terima kasih, Pak. Pak Sunarta, saya pengen nanya juga dong. Terima kasih, Bu Ragil. Ya, boleh, Pak. Sehat Pak Boleh, Sunarta izin. ya? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan izin Pak dosen, Silakan. saya terkait dengan hak asasi yang pertama. Kita ngelihat bagaimana dalam hal ini konteksnya rakyat Palestina dan Israel, gitu ya. Kita melihat begitu kasat mata bahwa yang disebut HAM, hak asasi itu tidak berlaku bagi orang Islam, ya, tapi berlaku bagi penjajah Zionis Yahudi, gitu kan. Maka serentak di seluruh dunia ketika tanggal 7 Oktober itu terjadi pembelaan yang dilakukan oleh Hamas, dalam hal ini membela hak-hak orang Palestina, HAM mereka. Tapi isu ini diangkat secara bersama oleh media-media Barat bahwa Hamas telah melakukan pembantaian terhadap orang-orang Israel. Bahkan dikabarkan oleh media-media mereka anak-anak dipenggal gitu kan, perempuan-perempuan ditangkap diperkosa begitu kan. Walaupun nanti akhirnya lewat sosial media yang luar biasa ini akhirnya terbuka semua kebohongan mereka dan akhirnya itu dibantah oleh sosial media. Kita ngelihat bagaimana HAM itu sangat susah ditegakkan hingga dalam hal ini ketika ada voting di PBB gitu ya, untuk menentukan apakah akan dilakukan gencatan senjata untuk memberikan bantuan masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, mobil khusus di Gaza. Pemegang hak vetonya cuma satu yang nggak mau, misalnya Amerika tiba-tiba saya nggak mau, sementara semua orang mengatakan ya kami ingin ada gencatan senjata biar ada organisasi kemanusiaan yang masuk memberikan bantuan kemanusiaan dan sebagainya gitu kan. Begitu susah sekali kalau tadi Pak Sunata punya pengalaman berdiri untuk menegakkan HAM yang sudah jelas-jelas kita mengetahui korbannya sampai belasan ribu, jumlah anak-anak yang jadi korban dan wanita sekian ribu gitu kan. Apakah sedemikian susahnya karena dia Muslim atau bagaimana gitu ya? Mungkin bisa menjadi diskusi kita bersama juga di sini. Kira-kira tindakan yang mungkin, kalau itu mungkin disebut kecil, karena kita orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan gitu kan, yang juga tidak terhubung dengan kekuasaan, dalam hal ini PBB gitu kan. Apa tindakan yang mungkin bisa kita ambil untuk memberikan kontribusi dalam hal ini yang hubungannya dengan kemanusiaan bagi orang-orang di Palestina, yang kita sama-sama ketahui akses ke sana saat ini susah sekali untuk ditembus gitu ya. Jangankan bantuan perseorangan, bantuan kemanusiaan dalam hal ini, bantuan dari PBB pun susah masuk. Karena misalnya Mesir mau buka, tapi Israel dia nggak mau nyuruh jalan nih, buka aja tapi nggak boleh jalan. Kalau jalan mau ditembakin, gitu kan. Mungkin ada kontribusi yang mungkin Pak Sunarta mungkin nanti bisa memberikan berdasarkan pengalaman-pengalaman tadi ya, yang bisa kita berikan walaupun itu sifatnya minimal. Begitu Pak Sunarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin bertanya Pak Surnata boleh? Boleh, Ibu. Iya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, Bapak Waalaikumsalam dosen, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Samsudin, serta rekan-rekan sekalian. Terkait dengan hubungan etika digital dan hak asasi manusia, saya membaca dan sedikit ada pemahaman. Jadi ini ada yang terhubung yaitu tentang kebebasan berekspresi, kemudian privasi dan perlindungan data, penyebaran informasi yang akurat dan tidak diskriminatif. Kemudian yang keempat adalah akses yang adil dan merata terhadap teknologi. Yang ingin saya tanyakan Pak begini, kalau misalnya itu terkait dengan kebebasan berekspresi, ketika kita membuat sebuah status atau mengunggah sebuah konten dalam media sosial, kemudian kita dapatkan kritikan, kita memilih untuk diam dan tidak memberikan jawaban atau untuk melayani, untuk berdebat dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk hak asasi bagi kita, Pak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sunata langsung aja. Mana Pak Sunata? Lu kemana? Pak Arif, kemana Pak Arif? Ini terkendala sinyal, Pak. Oh, terkendala sinyal. Halo, Pak. Baik, mohon maaf Bapak sering Nah, keluar-keluaran. ya itu sering keluar tadi. Iya, iya, iya. Yang keluar Malum yang, ya. habis hujan Pak, jadi saya nggak pakai wifi rumah ya pakai Hmm. wifi handphone. Kebetulan juga lagi nggak juga sih. Nah tadi mohon maaf Ibu Enda terkait dengan informasi di digital itu bagaimana sih ya? Mungkin ya lebih jelasnya terkait dengan komentar apakah kita perlu menanggapi atau enggak. Begitu Ibu Enda? Atau gimana ya? Mungkin Bu Vita, Pak, maaf. Vita ya, ya Bu Vita, Bu Kepsek. Iya, Pak. Tadi kalau hubungan antara etika digital dengan hak asasi, yang saya tahu kan ada beberapa pertimbangan ya, Pak ya. Yang pertama ada kebebasan berekspresi, kemudian ada privasi dan perlindungan data, kemudian penyebaran informasi yang akurat dan tidak diskriminatif, etika digital, akses yang adil dan merata terhadap teknologi. Nah, ketika kita memiliki sebuah karya baik itu berupa konten atau apa, atau mungkin kita membuat status dalam media sosial, kemudian ada yang mengkritik atau menanggapi secara negatif, itu apakah ketika kita diam dan memilih untuk tidak menjawab atau menghindari untuk berdebat, apa itu juga merupakan hak asasi bagi kita, Pak, sebagai pengguna media sosial yang berusaha untuk menjaga etika digital, gitu, Pak. Terima kasih. Betul. Terima kasih, Bu. Oke, mohon izin Bapak dosen karena udah 3 Tiga. pertanyaan ya. Mungkin jawab tipis-tipis kali ya. Oke, baik. Bismillah, yang pertama Bu Ragil ya, terkait dengan informasi, apakah bagaimana cara kita mengetahui informasi yang kita dapat itu di dalam digital itu valid atau tidaknya. Nah, yang pertama kalau saya itu Bu, saya lebih melihat sumbernya dari mana. Itu sumber di sini yang saya sampaikan itu terkait dengan medianya.
medianya itu siapa yang menyampaikan terkait dengan statement, terkait dengan informasi, terkait dengan dan lain sebagainya. Yang pertama saya lihat adalah sumbernya, medianya siapa yang misalnya dari CNN. Kalau CNN kan sudah kita ketahui memang akurat, meskipun nggak akurat 100% gitu. Nah, ada beberapa hal juga. Dan yang kedua, kalau bicara media itu kadang orang-orang yang awam itu melihatnya, menganggapnya, apalagi di broadcastan grup WA itu, ketika ada berita di dalam suatu web, mereka langsung menanggapi dan menanggapi dan langsung menelannya, mengiyakan. Artinya tanpa disaring lagi, tanpa dikaji lagi gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun sebenarnya dengan informasi berita itu. Bahkan sekarang sudah banyak juga media-media yang bodong hanya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas gitu. Mungkin itu nanti kalau misalnya kurang puas bisa tanggapi, saya mau jawab dulu. Kemudian yang kedua yaitu Pak Rin terkait dengan kasus yang terjadi di Palestina. Nah, kalau saya melihatnya ini tidak terlepas daripada kepentingan politik sih, Pak. Tidak terlepas daripada kepentingan politik. Dan sebenarnya Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia sudah menyatakan sikap juga sih terkait dengan pembelaan Indonesia terhadap warga-warga saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Dan itu menjadi hak kita tersendiri sebagai warga muslim untuk membantu saudara-saudara kita muslim yang di sana itu memang sedang ditindas. Dan yang ketiga, perlu kita sadari karena dalam hal ini sangat sensitif. Yang tadi katakan di awal, ini tidak terlepas daripada unsur politik dalam persatuan bangsa-bangsa. Misalnya ketika Indonesia 100% totalitas turun ke Palestina, membantu dan menyerang, berbicara tentara dan pasukan kita kirim untuk membantu warga Palestina. Mungkin ada beberapa kepentingan terkait dengan ekonomi Indonesia, terkait dengan investor Indonesia, terkait dengan banyak hal yang memang menjadi pertimbangan, dan itu yang yang mungkin bisa kita katakan bukannya pemimpin ini tidak mau menurunkan pasukan, sedangkan pasukan kita banyak, ada TNI, Angkatan Darat, Udara, bahkan Laut, dan itu bisa kita kirim untuk membantu saudara-saudara kita, dan itu bisa saja dilakukan. Cuma pemerintah mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari aspek ekonomi terkait dengan investasi negara-negara luar di Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Dan yang ketiga yaitu terkait Ibu Pita terkait dengan tanggapan-tanggapan di media sosial terkait dengan komentar-komentar orang lain di media sosial atas apa yang kita unggah atau atas apa yang kita share. Dan itu kalau saya pribadi sih, saya ketika dia nyeleneh, komentarnya nyeleneh, dan itu tidak saya tanggapi secara serius. Saya tanggapi nyeleneh gitu. Pun pembahasannya serius dan kita memiliki gagasan atau informasi yang lebih valid, alangkah lebih baiknya kita sampaikan, kita balas komentar itu agar supaya apa? Teman-teman yang lain nanti yang melihatnya juga bisa merasa tersampaikan, diterima, dan mungkin tanggapan-tanggapan itu bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain yang memang awalnya dia menganggapnya ini informasi ini gini nih, ini kurang akurat nih, kurang valid nih, atau melanggar etika nih, etika digital dan sebagainya. Alangkah lebih baiknya kalau memang ada gagasan yang sekiranya bisa kita sampaikan dan bisa dipahami oleh audiens di media sosial, kita sampaikan. Dan kalau memang perlu dibercandakan, bercandakan. Kalau itu dinamis, Ibu. Kalau saya debat-debat di media sosial, saya nggak suka, saya mending ketemu aja, saya ajak kopi gitu kan. Ya, nggak apa-apa kopinya saya beliin segelas gitu kan. Yang penting selesai itu gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalaupun ada tanggapan dari penanya, monggo silakan.
Ya teman-teman masih ada tambahan? Baik, sambil menyiapkan ini dulu aja, sambil menyiapkan pertanyaan berikutnya sesi kedua. Nanti ya, saya akan ulas sedikit dulu. Jadi terkait dengan apa yang sudah dipertanyakan oleh teman-teman tadi. Yang pertama, bahwa saya tertarik, ya, bahwa bagaimana sih seharusnya penggunaan digital itu di era digital. Ini memang bahwa digitalisasi saat ini mempunyai peranan yang sangat tinggi, yang dan beragam. Dan tentu hal ini perlu kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Ya. Pertama yang harus dilakukan adalah bahwa perubahan digitalisasi itu sudah merambah kepada dunia bisnis. Ya. Dan bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat. Contoh, penggunaan media sosial atau yang disebut juga e-commerce. TikTok, ya, di dalam dunia media sosial itu yang paling besar sekarang TikTok dibanding dengan media sosial lainnya, baik Twitter maupun Facebook. Namun TikTok sekarang sudah dilengkapi dengan e-commerce. E-commerce itu bisnisnya, ya. Di TikTok ini sekarang sudah ada bisnisnya. Makanya tidak heran orang jualan di TikTok itu justru lebih laris dibanding dengan jualan di Tokopedia. Lebih laris dibanding jualan di Shopee. Apalagi kalau dibanding dengan jualan dengan nyewa toko, nyewa kios di pinggir jalan. Jauh lagi. Berpuluh-puluh kali lipat. Sementara, ya, kalau dengan menggunakan TikTok berjualan e-commerce itu, dia hanya membutuhkan tempat dalam 3x4 ruangan. Di rumah lagi. Dia tata, ya kalau jualan baju disusun bajunya dengan baik. Kalau jualan alat-alat elektronik ditata alat-alat elektroniknya. Dan semuanya menghadap ke kamera. Menghadap handphone atau menghadap smartphone. Ya. Kemudian tinggal tawarkan live saja di situ. Maka itu jualan itu sangat efektif. Pakainya pakai rumah sendiri, nggak perlu nyewa. Kalaupun dia tidak meng-hire tenaga kerja, jualan oleh dirinya sendiri, suami istri bisa, melibatkan adiknya, bisa juga. Itu lebih efektif sekarang. Itu. Ya, jadi gimana penggunaan digital di era digitalisasi harus kita optimalkan. Namanya kita mengikuti alur perkembangan zaman. Ya. Yang kedua, bahwa penggunaan digital di era digitalisasi, bahwa komunikasi saat ini sudah sangat-sangat cepat dengan menggunakan akses informasi digital. Ya. Contoh, ya, contoh lagi nih. Kalau kita ingin, ya, berkomunikasi dengan menggunakan chat, ya, di WA, itu kan hanya melihat tulisan saja. Tapi sekarang bisa dengan menggunakan langsung video cam, ya, kamera, langsung video kamera langsung bisa berhadapan-hadapan. Nggak puas dengan video kamera berduaan, ajak temennya, diundang lagi temennya, bisa bertiga, berempat, berlima, dibanding dengan Zoom ini. Itu sudah begitu. Bahkan sekarang dibanding dengan dulu, kalau anaknya lagi pesantren, itu sekarang orang tua bisa ketemu tanpa harus datang ke pesantren. Ya, bisa ketemu setiap 3 hari sekali, atau bahkan ada yang setiap malam. Ya,
visian dengan orang tuanya dari pondok pesantren. Begitu jam istirahat langsung, ya sampai begitu. Itulah kehebatan dari akses digital dalam dunia informasi dan seterusnya. Jadi itu penggunaan. Dan kepada anak-anak kita tentunya Bapak Ibu harus menyampaikan kepada mereka, manfaatkan semaksimal mungkin. Digitalisasi itu bukan hanya sebagai tukar-menukar informasi, tetapi juga gunakan untuk bisnis, juga gunakan untuk meraih karirmu di masa depan. Gitu, lakukan ke anak kita. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan karir saat ini ya nggak apa-apa. Ya, semampunya seusia kita. Kalau usianya mulai setara 40, ya paling-paling efektifnya sampai 20 tahun ke depan. Kalau sekarang udah 50 ya 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Tapi anak-anak kita yang umurnya sudah 17, 18 masih panjang perjalanannya. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik juga apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan bagaimana isu HAM terhadap rakyat Palestina. Ya, tadi disampaikan, ya. Isu HAM terhadap rakyat Palestina, ya Pak Sabirin, kok kayaknya yang punya hak asasi itu negara superpower saja. Sementara kalau negara Muslim tidak punya hak asasi manusia, bahkan apa yang dilakukannya tidak melanggar hak asasi manusia. Itulah yang namanya kekuatan. Ya. Ya kan? Allah sendiri dalam Al-Quran, ya, siapkanlah dirimu dengan kekuatan apa saja yang kamu miliki. Apa ayatnya Pak Sabirin dalam bahasa Arabnya? Ya. Jadi mereka harus menyiapkan. Nah, sekarang umat Islam itu sudah tidak punya kekuatan. Yang punya hak veto adalah negara-negara yang non-Islam. Siapa aja? Inggris, Amerika, Cina, Soviet, Cina, satu lagi apa? Rusia, Ya, Om. Rusia. Nah, itu yang sudah punya kekuatan. Hak veto itu hanya itu. Jadi kalau semua anggota PBB yang jumlahnya ratusan itu setuju, yang 4 itu juga setuju, 1 nggak setuju Amerika, ya udah bubar itu keputusan itu. Nggak ada manfaatnya. Itu begitu. Kenapa kok ada hak veto? Itulah kehebatan politik dunia, kehebatan politik internasionalnya mereka. Seharusnya kita pegang gitu. Apakah PBB itu akan selamanya? Tidak. Bung Karno pernah membuat PBB tandingan. Ya, tapi kan nggak ada yang berani membuat PBB tandingan. Ya. Iya. Bung Karno itu menggemparkan dunia. Berapi-api lantang di PBB, menghujat PBB. Kemudian dia buat PBB tandingan. Sekarang mana coba negara Islam yang berani gitu? Gerakan non-blok ya. Iya, non-blok itu ya kalau sama orang itu yang penting gue aman. Itu disebutkan gerakan non-blok. Ya. Ya. Kalau dalam Islam itu yang terkena hukum gerakan non-blok hanya 1. Siapa Pak Sabirin? Ustaz yang lain. Pak Sugeng, siapa yang kalau dalam umat beragama, umat Islam itu yang punya gerakan non-blok itu hanya 1. Siapa kira-kira? Yang tahu? Orang gila. Oh ya. Lahir wakil ya. Iya. Karena hidupnya nanti pada saat dia meninggal dunia, ke surga enggak, ke neraka juga enggak, namanya gila. Ya itulah keputusan gerakan non-blok itu. Jadi dia tidak mau ke sana enggak, ke sini enggak. Bertindak enggak akhirnya? Ya bertindak dengan enggak kemana-mana itu. Ya, makanya yang namanya di dalam Islam itu hanya ada 2. Hak wal batil. Benar dan salah.
Ada nggak tengah-tengah? Nggak ada. Tetapi kalau umat, ada umat tengah-tengah. Kata Rasulullah, kita ini umat Islam sebagai umat pertengahan. Ya, maksudnya nggak saklek. Ya, tapi di dalam keputusan tetap harus menunjukkan antara dua pilihan. Ikut yang benar atau ikut yang salah. Pada saat dia ikut yang salah, maka sudah konsekuensinya salah. Pada saat dia memutuskan benar, maka konsekuensinya benar. Gimana kalau nggak ke salah, nggak ke benar? Dia tadi disebut dengan ODGJ. Ya. Nanti debat cawapres lagi singkatan. Ya, oke. Baik. Itu ya. Jadi tetap harus. Nah, sekarang persoalannya, pertanyaan tadi, apakah ya, apakah tindakan diam itu adalah hak asasi? Ya. Apakah diam itu hak asasi? Kira-kira gimana pertanyaannya? Diam itu hak asasi atau tidak? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Hah? Asasi. Kenapa hak ya? Yusur Nata? Hak Ini ya, Pak. aktivis nih, kayaknya aktivis ini. Aktivis Ampun. banget. Ya, gimana Bang? Bang Surnata? Ya, termasuk itu dalam hak kita itu sebagai Hak, manusia. Karena hak segala untuk diam sikap ya? yang kita lakukan. Iya. Oke. Jadi kalau di dalam hak asasi manusia ya, yang perlu kita dalam konteks hak asasi, ya, diam itu tidak termasuk hak asasi. Karena orang diam, ya, orang yang diam tidak berpendapat di dalam konteks bernegara, konteks menjadi warga negara, ya, diam itu tidak dilindungi oleh undang-undang. Makanya harus ada pendapat dalam pemilihan umum, berpendapat. Ya. Orang yang tidak memilih, apakah dilindungi? Tidak. Presiden ini goblok nih, gak bener nih, ditanya. Kamu milih nggak dulu? Enggak. Kira-kira gimana? Dilindungi hak asasinya? Tidak. Karena Tidak. dia tidak berpendapat. Ya. Jadi oleh karena itu dalam konteks bernegara, kita nggak boleh diam. Kita harus punya hati untuk memutuskan. Ya. Karena pada saat kita diam, negara tidak mengatur dalam undang-undang untuk diam. Negara tidak mengatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini untuk diam. Tetapi kita harus melakukan upaya-upaya perbaikan, yaitu dengan tindakan kita. Gitu ya, itu sifatnya di dalam hak asasi. Jadi kalau gimana? Ada orang contoh orang korupsi di hadapan kita mendiamkan. Apakah disebut hak asasi? Tidak. Kena jerat hukum nggak kira-kira? Karena jerat hukum. Iya, Pak Surnata dengan Pak Camat. Pak Camat melakukan korupsi. Pak Surnata tahu bahwa itu korupsi. Pak Surnata diam aja. Kira-kira secara hukum, Pak Surnata kena delik nggak? Dianggap melindungi kejahatan. Dianggap membiarkan perbuatan korupsi itu. Itulah yang terjadi pada Andi Malarangeng. Kenapa dia masuk penjara? Apakah dia ada tanda tangan? Tidak. Apakah dia ikut terlibat? Tidak. Kenapa? Di situ Andi Malarangeng diam pada saat ada bawahannya melakukan tindakan atau rekannya atau kelompoknya melakukan tindak pidana korupsi. Dia diam. Maka yang menjerat pasal dia adalah pembiaran. Ya, gitu. Ya, paham ya? Di situ ya, pasal pembiaran. Jadi oleh karena itu, ya kita nggak bisa membiarkan, mendiamkan segala sesuatu, tetap harus ada penyelesaian. Itu berat nggak? Berat. Ya. Untuk tidak diam tuh berat nggak? Berat. Iya. Iya. Makanya
Agama mengajarkan katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jadi artinya harus ngomong. Tetap harus ngomong, jangan diam. Makanya kenapa agama memberikan pahala yang paling rendah terhadap apabila kita melihat kemaksiatan, kita tidak berusaha mencegahnya. Hanya diam. Itulah kata Rasulullah selama-lamanya. Selama-lamanya apa Pak Sabirin? Selama iman, Pak. Gitu, itu. Ya, itu ya. Konteksnya ya, begitu. Jadi gitu. Kelihatannya memang diam itu hak asasi manusia. Saya pengen diam loh. Oh, saya nggak berkomen ya udah biarin. Saya nggak mau komen kok. Itu hak-hak saya. Itu sebenarnya nggak benar. Itu hak-hak saya katanya. Ya gitu. Tapi tapi juga pada saat ada orang yang berbicara tidak baik, berbicara dusta, berbicara gibah, berbicara ngejelek-jelekin orang yang tidak ada hubungannya di dalam bab pidana, dia hanya menggunjingkan saja gitu. Maka kata Rasulullah, auliyasmut, lebih baik engkau diam. Karena supaya kita tidak ikut dosa di situ. Tapi dalam konteks negara tetap tidak boleh. Karena orang yang menggunjingkan, orang yang menjelekkan masuk dalam pasal yaitu tidak meresahkan masyarakat, yaitu pasalnya menghina orang lain, ya, itu udah pasalnya. Ya, oke itu ya. Dan yang terakhir adalah siapkan pertanyaan yang kedua. Ya, ini Pak Sunata nih sudah saya bantuin dijawab. Ya. Yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan dengan Palestina? Ya, kembali bahwa kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita harus berpolitik. Ingat ya, segala sesuatu apa yang dilakukan oleh Rasul, oleh para anbiya terdahulu semuanya berpolitik. Ada kata-kata jangan berpolitik. Politik itu rusak. Politik itu kotor. Memang kalau kita berpolitik yang kotor, kita pun akan kotor. Tapi kalau kita berpolitik yang bersih, kita pun akan bersih. Tergantung dari pergaulan kita. Ada ayatnya? Ada. Apabila engkau berteman dengan seorang penjual minyak wangi, ya, gitu kan? Rasulullah bukan ayat sebenarnya. Sebuah ungkapan saja. Maka engkau akan tercium harum wanginya. Tetapi sebaliknya apabila engkau bergaul dengan orang tukang las, ya tukang apa tuh mematok, dulu itu Pandai besi. bahasa apa yang Pandai suka besi. pandai besi ya begitu. Maka engkau akan terkena percikan apinya. Ya. Jadi bahasa sekarang kan apabila engkau bergaul dengan orang yang menjual terasi, maka kita pun akan terasa bau terasi lah. Gitu. Bahasanya begitu. Itu begitu. Ya itulah berpolitik seperti itu. Ya. Karena kalau orang baik kemudian semuanya diam, orang baik semuanya tidak berpolitik, ya negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim, oleh orang-orang yang tidak baik. Ya, apa yang dikatakan ahli bahwa organisasi yang dipegang oleh orang-orang yang buruk dan rapih, dia akan memenangkan pertarungan dibandingkan dengan organisasi dipegang oleh orang yang baik tapi tidak tertata dengan rapi. Ya orang-orangnya memang orang-orang buruk, orang-orang ahli korupsi, iya, orang-orang jahat, tapi organisasinya bagus. Dia akan memenangkan pertarungan. Dibandingkan organisasi dipegang oleh orang-orang yang baik, tapi dia tidak menata organisasinya dengan baik, menata aturannya dengan baik, maka dia akan kalah. Itulah dalam pertarungan di dunia, baik di negeri secara nasional maupun di internasional. Akan terjadi begitu. Maka kuncinya adalah kita harus pintar, harus menjadi orang yang baik, harus berorganisasi dengan kapasitas yang diamanahkan kepada kita. Jangan kita sok pintar,
Jangan kita minteri. Dalam bahasa Jawa kan gitu. Ada orang sok pinter, ada minteri, egonya nggak mau kalah kalau kalau dia kayaknya nggak hebat. Nah, itu tuh kadang-kadang penyakitnya dalam organisasi itu begitu. Pokoknya kalau dia nggak keren, kayaknya kalau bukan dia nggak keren gitu. Gitu. Nah, itu banyak. Apalagi para aktivis aktivis yang masih muda ya. Saya dulu di KNPI dulu itu ya begitu. Ya, akhirnya ya dengan seiring sejalan ya tersingkir dengan sendirinya. Tapi orang yang santai, kalem, menata diri dengan baik, terus dia dapat dia. Tapi orang yang kalau cuas, seret, 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 akhirnya terguling sendiri dia. Begitu. Banyak itu kayak pengen nonjol sendiri. Kalau ada pejabat fotonya pengen di depan sendiri. Yang lain padahal seniornya dikalahin. Nah, itu gaya aktivis itu begitu, biasanya begitu. Oh, Nah, offset Pak, offset. offset dia kayak gitu dah. Makanya kalau di Senayan di Menpora kalau ada demo-demo, Pak Sam turun Pak Sam. Saya panggil ya, woi bang, siap bang. Wah senior ya datang turunnya. Karena dia itulah kerjaan saya dulu kan gitu. Udah tahu dia, jadi udah Dinda udah selesai udah. Ya udah, yang penting ngopi bang. Nah, dikata Surnata ngopi katanya. Ya gitu ya. Itu Selesai yang di harus warung kopi ya Pak. selesai di warung kopi semuanya. Negara ini semua akan selesai dengan kita berkomunikasi. Baik, silakan pertanyaan yang kedua. Tujukan lagi ke Pak Surnata, silakan. Ya mungkin Bapak Ibu. Udah nih, habis. Boleh nanya Wah, lagi cukup nggak, Pak? berarti Ya Pak. udah dua orang lagi, dua orang aja. Oh Jangan iya. waktunya udah habis, dua orang aja. Ini Silakan. bicara tentang politik dan keadilan di Indonesia, Pak. Nah, ya. Nah, Oke. kan kita tahu bersama kemarin ya, Pak, yang walaupun sudah dingin nih ininya informasinya, Ya, yang wakil dari salah satu paslon apa namanya calon pemimpin di negeri ini kemarin yang belum matang tapi dikasih ragi gitu kan ya, ya. ya belum matang tapi dikasih ragi, masih belum selesai memimpin di wilayah tertentu tapi udah mulai maunya jadi wakil gitu, jadi wakil dan mimpin apa negara. Mas Sunarta ada. Tuh, paling bahasanya kelempar. Tahu nggak? Gimana Pak? Ada ya. Iya, ini memenuhi rasa keadilan nggak terkait dengan politik dan keadilan di Indonesia? Padahal beliau sebenarnya belum layak berdasarkan undang-undangnya, ternyata akhirnya dirubah undang-undangnya begitu kan. Setelah itu apa yang dihasilkan itu dinyatakan bersalah dan pamannya yang menetapkan apa namanya undang-undang baru itu terkait dengan usia dinyatakan bersalah, tapi keputusannya tidak dianulir. Logika sederhana kita kan harusnya kalau dinyatakan salah yang menetapkan undang-undangnya, harusnya keputusannya dianulir. Orangnya harusnya nggak bisa maju sebagai kontestan, gitu kan ya. Ini bagaimana menurut pendapat Pak Sunarta terkait dengan politik dan asas keadilan di Indonesia? Oke, baik, langsung aja tanggapi dulu kali Pak ya. Soalnya menarik juga sih ini. Jangan Ya, sebut nama ya, jangan sebut nama. Iya Pak, iya Pak. iya Dari siap. tadi insya Allah Pak aman. Oke, mohon izin semuanya. Terkait dengan ini, memang mungkin politik itu ini merupakan salah satunya ya, karena menghalalkan segala cara. Dan itu menurut saya strategi politik yang sangat bagus sih, yang bagus. Artinya bukan keputusannya yang dianulir atau diubah atau direvisi ulang, tetapi malah yang memberikan keputusan dan yang menetapkan yang malah dikeluarkan.
Dan ini merupakan suatu hal yang sangat strategis sih, kalau menurut saya ya. Karena saya merupakan salah satu kontestan di Mitra Kampus yang mana pernah menjadikan junior saya itu sebagai presiden mahasiswa dan saya memenangkannya itu di persyaratan itu. Dan itu memang harus dilakukan sebenarnya dalam dunia politik. Karena tujuan daripada politik, kata Gus Dur, adalah untuk mencapai suatu keinginan atau suatu kesejahteraan. Kesejahteraan di sini bukan lagi berbicara soal rakyat secara global, tapi minimal banget lah kumpulan kita lah, komunal kita, lembaga kita, atau bahkan partai kita. Itu yang diutamakan lebih sejahtera terlebih dahulu. Mungkin itu Pak Rin. Karena kalau ya menurut saya sih sangat sangat bagus sih strategi politiknya dan saya pengen belajar sama beliau. Ya, ada pendapat lain, silakan. Berpendapat aja, berpendapat, jangan bertanya. Silakan, ada pendapat lain. Iya, boleh. Pak, siapa? Bu Pita, Bu Endah belum ngomong nih Bu Endah. Ada pendapat Bu Endah? Untuk politik Pak, terus terang saya kurang paham. Ya. Pak Sugeng kali. Jadi Pak mohon Sugeng maaf punya Pak. raise hand. Ya. Kalau izin Pak, kalau menurut saya itu kan memang secara hukum memang tidak menyalahi aturan sih Pak. Ya, apa? Karena kan memang di satu sisi sudah dilegalkan, kemudian walaupun kemudian pelegalan itu kemudian dibatalkan, tetapi secara hukum memang tidak bermasalah. Cuman kan ada agak sedikit mengganjal dari segi apa ya, segi etika gitu. Etika ya. Ya, agak sedikit mengganjal di segi etika saja gitu. Kalau memang kembali lagi itu semua hak politik ya, biarkanlah semuanya diputuskan oleh rakyat gitu. Wah, ini calon Ya. presiden berikutnya nih. Iya. Baik. Burin, ayo Burin, jangan hanya melihat. Silakan berkomen, saya pengen dengar suaranya. Saya juga nggak paham, Pak. Mohon Nggak maaf. paham. Pusing saya malah dengar Ya, politik. iya. Mohon maaf, Pak. Pusing. Iya. Waduh. Oh, Kurang Pas. paham saya tentang politik. Baik, Paspi. Pasti jago nih kayaknya nih. Ya. Kelihatannya. Ya, enggak Pak. Ya, memang dari prosesnya aja awalnya sudah dimuluskan gitu ya Pak, dengan berbagai cara agar skenario-skenario yang ada bisa berjalan dengan sesuai keinginan dari yang ada gitu ya. Tetapi dari cara-cara itu semua memang kembali lagi ke kepada seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun juga kita memiliki hati nurani, kita bisa melihat secara objektif, secara sadar gitu ya, mana yang benar-benar kompeten untuk kedepannya sebagai pemimpin. Kita bisa melihat dari ketiganya gitu ya, artinya secara jujur aja gitu, yang mana prosesnya yang benar-benar qualified gitu ya, mana yang katakanlah belum cukup gitu ya. Ya memang kalau dibilang agak dipaksakan ya, memang ada sedikit agak dipaksakan gitu ya. Tapi itu sudah proses gitu, gimana pun juga tetap nanti pada saat keputusan akhirnya seluruh masyarakat Indonesia yang menentukan gitu. Agak sedikit bertentangan memang kalau melihat prosesnya gitu, karena kan gimana pun juga di salah satu koalisi paslon tertentu itu kan pilihannya banyak banget gitu, banyak banget yang lebih mungkin yang lebih kompeten, ya katakanlah yang lebih bisa kita prediksi, oh si A ini sepertinya yang dipasangkan, oh ternyata di luar nalar hasilnya kan, sehingga
agak mengagetkan gitu. Tapi ya itulah politik. 1 menit aja mungkin bisa berubah hasilnya apapun itu ya. Ya kalau udah larinya ke politik jadi berbeda lagi nanti HAM-nya gitu. Jadi hal apapun jadi berbeda lah di dalam politik, semua jadi kayak sah-sah saja gitu. Tapi balik lagi ke kita ya sebagai pemilih lebih objektif gitu. Kalau dari sudut pandang saya seperti itu Pak. Gitu. Ya kita aminkan saja lah siapapun nanti yang menang. Baik. Ya, baik. Waktu sudah jam 3.15. Yang jelas saya ingin membahas sedikit. Jadi apa yang sudah terjadi saat ini ya dalam terutama kepemimpinan nasional itu merupakan bagian dari pembelajaran kita terhadap demokrasi. Dan kalaupun ada rekayasa, reka-reka tertentu, ya kita memang nggak bisa menyalahkan pada saat sudah hasil keputusan secara sah. Itu nggak bisa memang. Saya mengkaji betul secara hukum. Ya. Yang jelas bahwa sekarang dikembalikannya memang ke masyarakat. Dan tentu kita tadi tidak boleh diam. Artinya tidak boleh kita tidak memanfaatkan hak asasi kita untuk memilih. Ya, karena kita bicara hak asasi, kita nggak boleh mengabaikan hak asasi kita tidak memilih. Pilihan kita pasti sudah ada. Nanti saya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, pasti sudah ada. Ya, itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Kemudian, bagaimana kita untuk melihat lebih jauh? Era digital sudah menyajikan berbagai macam informasi kepada kita. Ya, cuma perlu difilter mana informasi yang valid dan informasi yang tidak valid. Tadi juga ada yang bertanya. Bagaimana cara membedakan yang valid dengan tidak valid? Yang valid, tidak valid bisa dibedakan dari sumbernya. Ya, karena di dalam digitalisasi bisa jadi potongan-potongan video yang tidak lengkap itu akan terekspos. Jadi begitu sudah mengatakan ini harus digolok, harus menggunakan golok pada saat membelah kayu. Nah, maka yang dipotong adalah ini harus menggunakan golok. Nah, itu dipotong dia. Menggunakan goloknya saja. Membelah kayunya nggak ada. Padahal menggunakan golok itu pada saat membelah kayu. Kayu itu digunakan untuk membuat tenda pada saat pencoblosan, misalkan begitu kan. Lengkapnya kan begitu. Nah, karena dipotong-potong, ya akhirnya harus pakai goloknya itu aja. Gitu. Ya, politik sekarang harus pakai golok judulnya kan gitu. Rame. Itulah, maka kita lihat siapa yang memberitakannya. Karena situ dalam istilah kompor itu ada yang jual gasnya, ada yang memasangkan pipa gasnya, ada yang menyalakan kompornya. Nah, gitu. Itu semuanya. Kalau kita hanya melihat yang menyalakan kompornya ya udah termakan kita. Itulah gambarannya. Jadi oleh karena itu kembali kepada kita, saya setuju tadi. Ya, kembali kepada kita semua, kita tidak boleh diam, kita gunakan hak politik kita, hak asasi kita di dalam berpendapat, yaitu untuk memilih demokrasi nasional yang sedang berlangsung saat ini. Dan digitalisasi bagian daripada demokrasi nasional untuk menyajikan kepada kita informasi yang luas, informasi yang mendalam, informasi yang sangat sangat penting buat kita mengambil sebuah keputusan. Baik, itu saja mungkin ya pada kesempatan ini perkuliahan kita sudah cukup waktu, sudah asar juga, sudah azan. Terima kasih Pak Sunata yang sudah Baik, Bapak. menyajikan.
dalam diskusi ini. Salam buat Pak Camat. Ya, kapan-kapan ajak Pak Camatnya ngopi bareng. Ya, Iya Pak, mohon Ya. arahannya. tinggal pilih aja di sini. Siap mau sama Pak Arif, mau Pak Sabirin, gitu. Atau sama Bu Ragil. Nanti harus izin dulu sama suaminya kalau Bu Ragil. Ya, Izin Pak dosen, Hah? Ya, Pak Sugeng. bisa menambahkan sedikit aja. Boleh Pak Sugeng, boleh. Baik, Ya, silakan Pak Sugeng. ingin tertarik juga masalah yang dibahas ini. Jadi terkait masa-masa politik ini mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa kualitas pemimpin itu tergantung dari kualitas rakyatnya juga. Oleh karenanya ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kita sebagai seorang pendidik. Jadi hal ini merupakan suatu tugas yang sangat mulia bagi kita sebagai seorang pendidik untuk menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa ini supaya menjadi penerus bangsa yang baik, yang soleh, soleha, sehingga nanti ke depannya pemimpin yang akan memimpin bangsa yang kita cintai ini adalah pemimpin yang memang benar-benar adil dan bisa membawa negara ini menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya ini suatu hal yang sangat penting, suatu tantangan bagi kita sebagai seorang pendidik supaya nanti pemimpin ini bisa dipilih oleh orang-orang yang baik sehingga nanti pemimpin pun yang akan memimpin bangsa ini menjadi pemimpin yang baik. Dan yang kedua jangan lupa mungkin yang secara pribadi dan untuk teman-teman sekalian supaya kita tetap berdoa ya supaya nanti di saat pemilihan tersebut adalah terpilih satu di antara tiga yang mungkin saat ini sebagai sah sebagai calon ya. Sehingga walaupun banyak kekurangan ataupun memiliki kelebihan juga itu merupakan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini karena kita juga berdoa dan jangan lupa senantiasa berdoa supaya kita dipimpin oleh pemimpin yang terbaik di antara tiga tersebut. Mungkin itu saja Pak dosen. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, baik Pak Sugeng, terima kasih ya atas memberikan pendapatnya dan masukannya. Ya, selamat di perjalanan Pak Sugeng. Ya, kelihatannya tersorot matahari. Ya, sehingga harus ditutup bagian-bagian yang harus kesilauannya itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Selamat mensyukuri atas diberikan umur panjang sampai kepada tahun 2024. Amin. Masehi ya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur apa saja yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Sampai ketemu tahun depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak.